ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati kami semua, biar pintar dan bijaksana. Amin. Hai kids, apa kabar kalian semua? Kakak berdoa dan kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Kids, kakak punya sesuatu nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Ya, benar sekali. Ini adalah daun palem. Daun palem sejenis tanaman hias. Nah, ada cerita nih. Suatu hari daun-daun ini dipetik. Buat apa ya, Kak? Buat menyambut seseorang. Banyak orang memetik daun palem untuk menyambut seseorang yang akan masuk ke kota Yerusalem. Gini kids ceritanya, sebelum Yesus mati di kayu salib, dia disambut di kota Yerusalem. Orang-orang menggunakan ranting-ranting palem untuk menunjukkan sukacita mereka kepada Yesus. Mereka juga meletakkan jubah di atas tanah untuk menunjukkan pujian mereka kepada Yesus sebagai Raja. Mari kita bersiap-siap untuk belajar lebih banyak tentang mengapa orang-orang menyambut Yesus sebagai Raja. Yuk kita lihat video berikut ini. Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Ketika mereka mendekati Betfage dan Betania dekat Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya mendahului mereka ke sebuah desa. "Segeralah kamu memasuki desa itu," kata Yesus kepada mereka. "Kamu akan menemukan seekor keledai muda yang diikat di sana. Tidak ada seorang pun yang pernah menungganginya. Lepaskanlah ikatannya dan bawalah ke sini. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan ini?' katakanlah, 'Tuhan memerlukannya.'" Para murid melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ketika mereka melepaskan ikatan keledai itu, pemiliknya bertanya apa yang mereka lakukan. "Tuhan membutuhkannya," kata mereka. Kemudian mereka membawa keledai itu kepada Yesus, melemparkan jubah mereka ke atas keledai itu, dan membantu Yesus naik ke atasnya. Yesus mengendari keledai itu menyusuri jalan. Di sepanjang jalan, orang-orang menghamparkan jubah mereka di jalan untuk Yesus. Dan yang lainnya menghamparkan ranting-ranting palem yang dipotong dari ladang. Orang-orang berjalan di belakang dan di depan Yesus, memuji Allah dengan suara nyaring atas semua mukjizat yang telah mereka lihat. "Hosana," kata mereka, "diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kata Hosana berarti selamatkanlah sekarang. Orang banyak menyambut Yesus sebagai Raja yang dijanjikan. Mereka berharap dia akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Beberapa pemimpin agama menyuruh Yesus untuk menyuruh murid-muridnya diam. Yesus menjawab, "Jika mereka diam, batu-batu itu akan berseru dan memuji aku." Yesus memasuki Yerusalem dan pergi ke Bait Allah. Orang-orang buta dan orang cacat datang kepadanya.
Yesus menyembuhkan mereka. Para pemimpin agama lain melihat mukjizat Yesus dan mendengar anak-anak itu berkata, "Hosana bagi anak Daud." Mereka sangat marah dan bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau mendengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" "Ya," jawab Yesus kepada mereka. "Penulis kitab Mazmur telah berkata, Engkau telah menyiapkan pujian dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang sedang menyusu." Kemudian Yesus pergi ke kota Betania untuk bermalam. Yesus adalah Mesias yang dibicarakan oleh Nabi Zakaria. "Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia benar dan berkemenangan, rendah hati dan mengendarai seekor keledai, seekor anak keledai." Zakaria 9 ayat 9. Suatu hari nanti, Yesus akan datang kembali ke bumi dengan menunggang kuda putih sebagai raja atas segala sesuatu. Kids, bagian firman Tuhan dalam video tadi diambil dalam kitab Matius 21 dan Markus 11, Lukas 19 atau Yohanes 12. Janji Allah tentang Mesias yang menunggang keledai menjadi kenyataan ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Allah melalui Nabi Zakaria pernah menuliskan nubuatan sekitar 500 tahun sebelum Yesus lahir. Dia menunjukkan kepada raja yang sejati, yaitu Yesus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Orang-orang meletakkan dahan-dahan palem dan jubah sambil memuji Yesus. Kata apa yang diteriakan orang-orang banyak ya? Ya, mereka meneriakan Hosana, Hosana. Mereka mengira Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi yang menguasai mereka. Tetapi sebenarnya Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari apa ya? Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dari dosa. Yesus datang sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Tetapi tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang. Yesus tidak memerintah sebagai raja seperti yang diinginkan banyak orang. Sebaliknya, dia menawarkan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Suatu hari nanti, Yesus akan datang kembali ke bumi dengan menunggang kuda putih sebagai raja atas segala sesuatu. Siapa yang tidak mau menyambut Yesus? Betul, para pemimpin agama marah karena orang-orang memuji Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan. Tetapi Yesus layak menerima semua pujian karena Dia adalah Allah. Dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah. Dia datang untuk mengikuti rencana Allah untuk mati bagi dosa. Kita dapat menantikan hari ketika Yesus datang kembali, bukan sebagai raja yang menunggang keledai, tetapi sebagai raja yang menunggang kuda putih. Kids, Yesus adalah Mesias yang dibicarakan oleh Nabi Zakaria. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia benar dan menang, rendah hati dan mengendarai seekor keledai, seekor anak keledai betina. Suatu hari nanti, Yesus akan datang kembali ke bumi dengan menunggang kuda putih sebagai raja atas segala sesuatu. Yes, jadi kita sekarang tahu untuk apa Yesus datang dan bagaimana seharusnya kita menyambutnya. Yesus datang untuk menjadi Mesias, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari dosa dengan mati di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa kita. Mari kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita dan memuji Tuhan sebagai ucapan terima kasih kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita.
Amin. Nah, kids, hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.